Jadi itu di bagian kedua, Pak Maksi. Ini kita beralih ke bagian yang berikut. Punya akun YouTube, lalu dengan subscribernya sekitar 12.000 nih. Iya. 12.000 subscriber. Jam tayang juga banyak. Nah, kira-kira awal mulanya itu seperti apa nih Pak Maksi sampai seperti ini? Baik ya, ini bagian yang ketiga ya. Ini bagian ketiga, bagian terakhir ini. Oke. Baik. Sebelumnya saya apresiasi kembali dulu ya, bahwa ternyata dengan ada ruang yang diatur dengan sistematis begini, ada energi-energi yang kembali diperbaharui gitu. Sehingga saya pikir teman-teman di kampung itu lebih perbanyak diskusi juga yang seperti ini. Oh, mungkin hadir 1-2 orang di situ, tapi ada yang mengambil peran sebagai moderator misalnya, lalu mendorong satu topik dan kemudian ya teman-teman mulai membedah itu. Karena kalau tidak dengan sebuah pertanyaan, mungkin saya juga tidak bisa menjawab secara terstruktur begini kalau saya cerita lepas gitu, gelondongan begitu. Sehingga ya apresiasi untuk itu. Nah, kita kembali ke tadi ya. Saya awalnya memahami YouTube ini sebagai salah satu aplikasi bawaan dari HP. Nah, itu. Lalu YouTube itu juga sebagai informasi dalam bentuk video yang disajikan oleh orang-orang yang berpengaruh. Di tahun berapa itu Pak Maksi sampai mengenal YouTube itu sebagai itu pokoknya miliki HP dan mulai informasi itu 2011-12 ke sana yang sudah dengan HP Android gitu. Jadi itu pemahaman awal saya bahwa YouTube itu dia berisi video berupa informasi, lalu ya hanya diisi oleh orang-orang berpengaruh gitu, artis atau cerita-cerita fenomenal. Bukan kita yang biasa-biasa ini. Kita yang biasa-biasa ini mungkin tidak bisa mengisi di YouTube. Lalu proses terus berjalan, waktu berjalan saya kemudian coba klik di YouTube itu. Klik di YouTube, ternyata ada pilihan untuk kita upload videonya. Maka waktu itu saya coba itu, saya syuting saya punya anak, lalu saya share, saya syuting kayak di kebun, pokoknya yang sama seperti kita buat dokumentasi lepas lah gitu. Lalu saya coba, oh begini. Tidak mengerti judul juga, jadi kadang upload itu tidak ada judul. Seperti itu. Itu dari 2014 sampai tahun 2020. 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun dengan pemahaman YouTube yang sekedar itulah, masih minim itu. Nah, satu malam saya didatangi oleh seorang guru di SMA Negeri 1 Larantuka. Jadi beliau datang ini mau curhat tentang ada persoalan yang menimpanya dan ingin minta saya sebagai yang memberi jalan keluar lah begitu. Lalu saya akhirnya memberi beberapa pemikiran jalan keluar dan dia juga akhirnya menemukan jalan keluar. Sambil itu persoalan yang selesai, artinya yang dia minta ini saya sudah jawab. Saya kemudian apresiasi dia. Saya bilang, Pak, saya ikuti di Pak punya YouTube nih. Bagus orang nonton juga banyak, subscribe-nya juga banyak. Itu saya coba lihat saya punya dulu. Jadi dia lihat saya punya ini dulu. Pak punya YouTube ini sudah dari tahun 2014 ini. Videonya juga ada yang nonton banyak ini nih. Tapi uploadnya tidak begini caranya. Engkau punya YouTube Studio sudah ada ke belum? Belum ada Oke, kalau saya download dulu. Terus video ini engkau pakai apa? Pakai edit pakai apa? Tidak ada. Oke, kalau gitu kau pakai KineMaster lah. Jadi dia yang mengajarkan saya tuh. Mengajarkan saya mulai dari cara upload, lalu melihat subscriber dan sebagainya. Terus dia juga memperkenalkan saya tentang apa itu Google AdSense.
Jadi di 2019 akhir, 2019 akhir itu dia menyampaikan bahwa kalau serius maka kita bisa dibayar oleh Google. Dan dia ingatkan saya begini, dan Pak Maksi ini orang sudah kenal. Jangan bohong-bohong sama orang sudah kenal. Jadi Pak Maksi kalau minta misalnya untuk orang subscribe Pak Maksi punya akun, tidak mungkin mereka tolak. Jadi saya pikir kamu bisa bergerak ke YouTube begitu. Lalu diatur semua itu, diatur. Setelah itu saya mulai mengupload video, tapi waktu itu upload yang dengan tahapan-tahapan yang disampaikan itu di HP saya tidak bisa. Jadi saya harus gunakan laptop. Kan di laptop itu di pembagian-bagian itu kita lihat jelas tuh. Ada harus pasang judulnya, lalu pasang timeline-nya, lalu dia punya tag-nya, semua itu ke bawah tuh dengan bagian-bagiannya semua. Lalu saya upload video ini sampai kadang tuh saya ketiduran sampai pagi. Karena ada video yang sampai 2-3 jam itu. Durasi. Karena saya tidak tahu bagaimana kompres dan saya juga tidak edit bulat-bulat itu. Jadi itu awal-awal tuh data saya tuh habis cepat tuh. Data saya habis cepat. Lalu satu kali saya pergi mau menumpang wifi di Payan, yang Surachman ini. Nah, saya numpang di sana. Saya upload itu setunggu lama, jadi Pak Yan batalkan. Dia lihat dari file videonya nih, file ini besar sekali ini nih, bisa 3-4 jam ini. Ukurannya. Nah, akhirnya dia masukkan ke KineMaster, dia atur. Ini kasih kecil sekali juga tidak apa-apa nih, kasih kecil sekali tidak apa-apa, supaya mudah upload. Nah, dari situ juga saya bisa tahu itu. Lalu untuk memperkenalkan YouTube saya juga manfaatkan kemampuan saya yang bisa menulis, menarasikan itu. Nah, maka yang saya ceritakan ini saya buat dalam tulisan juga. Awal mengenal YouTube, lalu awal mengenal Pak tadi, memperkenalkan saya tentang YouTube. Saya nulis semua itu di Facebook saya sambil meminta untuk kalau bisa membantu dengan subscribe, like, share, menonton dan lain sebagainya. Dan karena waktu itu COVID, kita tidak bisa bergerak ke banyak tempat. Saya undang orang untuk datang bicara di situ. Saya bikin tempat duduknya, lalu ternyata itu banyak di luar orang sudah buat. Tapi saya waktu itu memang berpikir sendiri bahwa kalau bisa ada guru yang kita undang. Makanya ada beberapa yang undang, termasuk Putih NTT saya pernah undang juga. Dan ini Mas Dewa Watololo waktu itu dengan beberapa komunitas yang saya undang waktu itu. Jadi pemahaman saya tentang YouTube ini memang masih sangat minim sebenarnya. Lalu saya tidak malu-malu untuk mau tanya, belajar di orang yang subscribe-nya sudah di atas 1000. Dan Pak Yan termasuk salah satu mengajarkan saya untuk bagaimana harus rajin share di Facebook, bahkan untuk mempercepat subscribe. Dan saya rasakan itu benar-benar memang itu sangat tepat lah, yaitu inbox saja orang. Pakai inbox langsung ke. Jadi dia tanya begini, jumlah temanmu di Facebook berapa? Semua sudah maksimal 5.000. Ya sudah, satu hari kau bisa dapatkan 100-200 subscriber. Yang penting kamu rajin inbox gitu. Jadi saya inbox teman-teman guru semua di grup-grup tuh. Saya tidak malu. Bahwa Pak Maksi dia ketua Agupena, kok dia pakai minta lah subscribe. Jangan malu sebenarnya menurut saya. Karena kita sedang mengejar juga target-target itu. Karena subscribe itu gratis gitu. Jadi itu awal-awal saya bersemangat untuk itu, dan hampir setiap hari itu selalu ada video dengan gaya postingan seperti tadi itu. Lalu tentang timeline ini sendiri itu, setelah saya sudah tahu cara postingan dengan tahap-tahapnya tadi, timeline-nya sendiri saya tidak mengerti nih. Jadi dia muncul ini kan kadang tidak sesuai dengan harapan kita tuh. Tampilan depan itu. Bagaimana ini? Lalu saya coba cek di YouTube yang lain, mereka bilang itu tunggu 1000 subscribe dulu baru bisa terlayani timeline-nya seperti itu. Dan Pak tadi itu ajarkan saya lagi tuh. Jadi dia bilang bikin saja di luar dulu covernya, baru nanti masukkan ke dalam. Lalu kadang saya masukkan itu filenya besar, itu saya bingung lagi seperti itu.
Jadi kalau flyer besar saya pakai screenshot. Saya pakai screenshot, edit semua baru masukkan di timeline-nya. Dan ya sampai hari ini YouTube juga dia sangat sportif. Kalau kita sudah malas upload, dia bilang harus keluar dari zona nyaman. Dia selalu masuk ke situ. Dan kalau banyak yang nonton, dia sampaikan videomu bagus. Sudah banyak yang nonton ini, lanjutkan. Videomu ini pas-pasan, harus lebih ini lagi. Dia sampaikan. Bahkan dia memprediksi saya punya ini kan di akhir tahun 2021 itu sudah dengan 12.500 subscriber. Sekarang sudah 12.358 per hari ini. Nah, gitu. Jadi ya bagus YouTube, dia kerjasamanya bagus lah. Tapi sampai sekarang juga saya masih merasa punya banyak kekurangan. Editing videonya saya tidak semahir teman-teman yang lain. Lalu fasilitas yang saya gunakan juga mungkin tidak sehebat yang teman-teman punya. Tapi saya berusaha untuk menang di updatingnya itu. Update dengan momentum timingnya yang tepat itu, saya berusaha untuk merebut yang di bagian itu. Jadi modal juga ya sebagai seorang penulis juga Ya, narasi. kalau penulis itu modal. Penulis itu modal kita itu pada bagaimana menggagas judul lalu membuat narasi di postingan. Termasuk kalau saya punya pengalaman, kalau di-share langsung linknya orang tidak terlalu banyak menjangkau. Tapi kita buat narasi, tempelkan linknya, baru timeline-nya itu kita share seperti bentuk foto, itu malah lebih banyak orang yang menjangkau. Itu pengalaman. Kalau kita share linknya langsung itu, saya lihat persentasenya itu lebih rendah ketimbang kita copy linknya, bikin dia punya narasi captionnya sedikit, baru share foto tadi itu. Begitu. Mungkin sementara Jadi itu. jadi itu juga merupakan sumber pendapatan Ya, lainnya. iya. Jadi memang yang pertama untuk teman-teman tidak boleh langsung membayangkan bahwa akan dapat ini. Tidak langsung akan mendapatkan ini. Yang dalam bayangan kita itu adalah lebih banyak orang subscriber yang asli. Kan ada yang pakai beli. Nah, pakai beli itu senangnya di awal, yaitu senangnya subscribe memenuhi, tapi akan menyesal kemudian karena jam tayangnya kurang. Karena subscribernya kan gadungan lah. Tapi kalau subscribernya asli, orang merindu untuk nonton kita punya. Bahkan video yang terakhir saya kemarin yang kami olah ikan pari makan itu kan orang sudah lihat di video nih. Orang sudah lihat di foto, lalu ada yang banyak inbox WA tanya, kok videonya belum muncul-muncul gitu. Jadi ada kerinduan orang untuk mau menonton kita punya video. Jadi saya pikir pertama itu jangan membayangkan bahwa akan ada penghasilan yang kita terima dari itu. Tapi menjanjikan berpikir bahwa memang ini jalan yang juga akan mendapatkan tambahan penghasilan itu. Lalu rajin saja upload. Kalau banyak yang mengharuskan atau mensarankan untuk dorong satu tema, nah, saya pikir untuk wilayah kita ke sini ya rumput rampe dulu juga tidak apa-apa menurut saya. Karena minat kita orang-orang ke sini ini kan minat ke satu hal itu sedikit. Orang masih minat semua. Voli juga orang mau nonton, bola kaki juga orang mau nonton, menari juga orang mau menonton, yang lucu-lucu juga orang juga mau menonton. Fokus pada satu jadi tema. belum fokus ke satu tema, sehingga ini kan sama dengan pasaran yang kita nih. Kalau pasarannya orang belum fokus kepada satu tema, jadi buat apa capek-capek harus menunggu tema itu? Yang mana kalau dalam 1 bulan itu tema itu tidak ada, masa akunmu itu mati? Kan tidak bisa begitu. Jadi saya melihat kayak sekarang yang bagus itu juga kampung bercerita itu. Dia kan awalnya dengan drone saja cerita tentang desa, tapi nanti dia sudah akan beralih ke lain juga. Belum tentu hanya satu itu saja, kecuali di luar itu mereka sudah fokus, tapi kalau kita belum. Lalu yang berikut sama dengan kalau kita punya kebun, maka tiap hari kita akan pergi untuk melihat dia. Saya itu tiap hari tetap harus ada kesempatan untuk lihat subscribe saya berapa, perubahannya berapa, orang nonton di video saya ini berapa, kenapa ini banyak. Lalu kepada teman-teman di forum manapun saya akan bercerita,
bahwa kalau bisa nonton di YouTube saya, ada video-video yang terbaru tentang ini, seperti itu. Jadi itu hal-hal awal yang mesti kita lakukan tanpa harus berpikir dulu pada penghasilannya. Tapi kalau sudah mendapatkan penghasilan, memang 1 minggu kalau kita tidak buatkan video itu rasanya ini kita terima gratis kok, masa kita abaikan bagaimana? Jadi harus ada video. Harus ada video. Minimal 1 minggu tuh dua kali tuh, itu paling kurang sudah tuh. Kalau setiap hari juga tidak bagus, orang bisa jenuh juga. Minimal 2 hari. Lalu di dalam YouTube ini kan, di YouTube Studio ini kan kita bisa lihat saat kita share dan orang paling banyak menonton itu di jam berapa, di hari apa yang paling banyak orang nonton. Kita lihat jam-jam itu supaya kita share-nya, saat kita share orang nonton. Dan di Sapunya itu lebih banyak orang nonton itu pada jam-jam sore, jam 5 sore, jam 6 sore. Itu mungkin orang pulang kerja, itu mereka bisa akses di situ. Proses untuk mendapatkan pin ya, golden itu nanti 100.000 subscriber dulu. Tapi dapat pin waktu itu juga menunggu cukup lama itu. Mereka konfirmasi nomor rekening, ya sangat teliti mereka. Konfirmasi nomor rekening, lalu senangnya itu saat pertama kali masuk ke rekening. Saya waktu itu pertama kali masuk ke rekening itu ya sebut sedikit biasanya, sedikit tapi mungkin menjadi motivasi. Itu waktu itu 3.700.000 lebih. Itu dia masuk pertama tuh. Pertama kali akumulasi dari semua, dan setelah pin yang kita dapat semua, nomor rekeningnya sudah cocok. Pertama kali dia masuk ke rekening itu 3.700.000 lebih. Itu senang sekali itu. Lalu sekarang tiap bulan? Sekarang ya tiap bulan tidak banyak sih. Tapi kita sudah bisa terima tuh tiap bulan. Tiap bulan kan dia harus 1.300.000. 1.300.000 baru realisasi. Kalau bulan itu dia belum mencapai 3.300.000, maka diakumulasikan dulu ke bulan berikutnya. Saya kemarin itu ada screenshot juga untuk yang realisasi bulan ini. Biasanya yang di tanggal 20 atau 21 atau 22. Tapi saya pikir itu tambahan penghasilan yang tidak harus kita selalu berpikir bahwa itu adalah bagian dari penghasilan kita. Tapi anggap saja ya dia tersembunyi begitu. Anggap saja dia tersembunyi tapi ada. Anggap saja tersembunyi tapi ada, sehingga membuat kita tuh tetap semangat. Jangan kita patok bahwa bulan ini saya sudah dapat sekian, lalu bulan depan dia menurun, lalu kita merasa macam tidak semangat. Jangan. Sehingga dia memang menjadi pendapatan bulanan kita, tetapi anggap saja bahwa itu bukan menjadi bagian pendapatan kita lah, tapi dia secara tersembunyi masuk di rekening, begitu saja. Berarti kembali ke kita. Iya, kembali ke kita begitu. Sehingga jangan sampai kemudian karena itu kita sudah menganggap sebagai bulanan kita, lalu akhirnya kita harus memenuhi keinginan, harus beli ini, harus beli itu, harus beli ini, begitu. Oke, Pak Maksi, sejauh ini kita sudah berbincang panjang lebar dan banyak hal yang diberikan, menjadi pengalaman baru juga untuk kita, bisa mengkonsumsi apa yang disampaikan oleh Pak Maksi. Mumpung ini akhir tahun, kita menjadi kesempatan yang bagus, kita memasuki awal. Jadi kami juga sampaikan ke Pak Maksi sedikit bahwa channel kami ini terdiri dari 3 teman. Kita namakan channel 3 Tungku. Keren. 3 Tungku namanya. Jadi kita punya channel masing-masing nih. Tinggal kita pilihkan, ini dia masuk di channel tim. Ini kita masuk ke channel pribadi. Oke. Karena selama ini kita melihat bahwa kita hanya diskusi lepas tapi tidak berbuat. Akhirnya diajak teman, kita buat. Kalau kita lihat di Jawa saja, mereka hanya mancing ikan saja dengan itu, dengan subscribe begitu banyak. Tapi kenapa kita di sini susah ya? Akhirnya sudah kita bentuk tim.
Gitu. Jadi kami hari ini datang ke Pak Maksi untuk wawancara secara langsung, menceritakan pengalaman, lalu sepak terjangnya begitu. Sehingga kami minta maaf kalau sudah mengganggu waktu Pak Maksi. Lalu terima kasih atas kesempatan ini yang Pak Maksi sudah berikan kepada kami. Kami juga berharap ke depan supaya Pak Maksi bersama keluarga tetap sehat dan memasuki tahun baru ini mudah-mudahan rezekinya juga ditambah. Amin, amin. Lanjut. Ya akun channel akun YouTube saya itu Maximus Mesenkian. Teman-teman kita saling menopang, kita saling bantu. Cukup dengan subscribe ya, like, share, komen, dan yang paling penting sebenarnya menonton tanpa melewatkan iklannya. Gitu. Itu saja dari kami, dari tim Tiga Tungku. Selamat sore Pak Maksi. Terima kasih. Sukses untuk tim Tiga Tungku ya. Siap. Ditunggu video-video kreatifnya. Terima kasih.